Saya didiagnosa depresi umur 41 berarti. Kemudian saya ketemulah sama filosofi ini melalui buku. Filsafat itu kan mirip kayak agama, alirannya banyak, gitu kan. Dan perjalanannya tuh bicara ribuan tahun gitu. Jadi stoikisme itu hanya satu saja. Mereka udah mengalami kegalauan ya, kegalauan. Dia ngelihat, oh kok seliling kita makin begitu, ya kan? Kehilangan hope. Jatuh cinta adalah kesalahan. Wah, ini judul-judulnya kontroversial semua, Bang. Clickbait semua. Ada yang bilang terima kasih karena buku saya membantu waktu dia keguguran anaknya. Dan dia matanya berkaca-kaca. Kalau kartunya bagus, masih bisa kalah kalau mainnya buruk. Ya kan? Tapi yang paling parah orang yang hanya meratapi kartunya, tapi nggak main-main. Main-main. Yes, akhirnya saya bisa mendatangkan, saya pikir ini penulis bestseller lah ya. Saya nggak tahu udah royalti udah dapat berapa. Dan saya, lihat juga kegiatannya, punya komunitas sangat disenangin oleh anak-anak muda. Ya, Henry Manampiring sudah hadir di studio. Kamu ini orang mana sih ya? Wah, bingung saya. Kalau ikut orang tua, Sulawesi Utara, Minahasa. Tapi saya lahir besar di Jakarta. Jakarta? Iya. Jadi Manado Cut itu istilahnya. Istilahnya begitu. Cuman kartu doang. Saya dari awal ya mengamatin, wah kamu melebak dengan filosofi teras. Ya gitu ya. Udah berapa laku? 300.000 lebih? Iya, 380.000. 380.000. Dan wah, Gramedia tuh senang banget sama kamu ya. Nggak ada yang nyangka, Bang. Iya. Perjalanan hidup luar biasa ya. Sarjana akuntansi. Betul. Kemudian terdampar di marketing, advertising. Mana? Ogilvy. Macam-macam. Ogilvy pernah. Terus Loewe pernah. Oh iya? Facebook pernah sebelum berubah nama jadi Meta. Jangan-jangan dengan Tommy penulis buku itu kok ada juga, dia juga di sana-sana tuh. Mungkin pernah bersinggungan, harus dicek ya. Tapi saya udah kemana-mana sih, gitu. Iya. Startup pernah. Pernah juga, gitu. Jadi ya memang udah pernah kemana-mana, kecuali kerja sesuai gelar. Gelarnya nggak kepake, gelar akuntansinya nggak kepake. Kalau saya, orang bilang saya nggak kepake. Saya bertahun-tahun dijulukin sebagai raja kuis, raja reality show, yang seolah-olah tuh nggak ada akademisnya gitu. Ya, saya tuh baru dapat pengakuan kalau saya tidak hanya bikin kuis pada saat saya memimpin TVRI. Ya, memimpin TVRI itu bukan gua jago bikin acara TV doang. Tanpa manajerial, ya kan? Yang apa bisa dikuasain nggak mungkin. Karena ada unsur keuangan. TVRI 3 kali disclaimer berturut-turut, dan gua harus perjuangkan menjadi unqualified opinion. Ya, kemudian ada manajemen situ, ya gitu lah. Lumayan juga lah, begitu dipecat, gue jadi laris tuh. Nah, itulah jalan. Tahu ternyata LBI akuntan, LBI ternyata bisa mimpin perusahaan. Kok jadi ngomongin gue sekarang ya? Kenapa nulis filosofi teras? Kenapa saya nulis filosofi teras? Karena saya merasa saya terbantu oleh filsafat stoik ini secara pribadi. Jadi memang saya jujur di buku saya mengakui saya tuh pernah didiagnosa depresi. Depresi klinis sampai pakai obat loh, Bang. Iya gitu. Umur berapa? Bukan cuma konseling doang. Umur berapa? 2017 itu berarti 30 Kamu lahir 75? Saya tahun 75 ya. Wah, tahun ini menjelang 50 tahun. Iya, betul. Tahun ini genap 50. Lagi lucu-lucunya. Katanya paruh baya. Nah, waktu itu saya didiagnosa depresi umur 41 berarti. Kemudian saya ketemulah sama filosofi ini melalui buku. Jadi buat saya buku itu powerful. Buku mana yang kamu baca? How to be a Stoic oleh Massimo Pigliucci. Waktu itu masih import, gitu. Jadi dalam keadaan depresi, saya baca buku itu, nggak tahu kenapa something clicks gitu. Jadi kayak filosofi ini kayak ngebantu saya keluar dari depresi. Saya pulih cepat. Sampai dokternya bingung, dokter psikiater, ini kamu cepat sekali ya sembuhnya gitu. Kamu ketemu apa gitu? Saya bilang saya ketemu filsafat. Oh, menarik ya gitu. Dan kata dokternya, apapun yang whatever helps you to become well again, silahkan gitu. Nah, karena pengalaman itu, waktu itu belum ada buku populer di Indonesia dalam bahasa Indonesia tentang stoik, tentang filsafat stoik. Jadi saya cuma kepikir,
kalau pemikiran jadul ini bisa ngebantu saya, mungkin dia bisa ngebantu orang Indonesia lain. Sesederhana itu. Itu kan ilmu dari Yunani padahal. Yunani abad keberapa ya? Dia lahir abad ketiga sebelum Masehi. Jadi udah 2000 segitu jadulnya. Jadi kalau kita bicara kalau sekarang anak muda nggak katanya boomer gitu kan. Mengkritik boomer ini lebih boomer daripada ini di atasnya. Jauh di atas boomer. Kan yang paling tinggi itu yang tahun 1900 kan lost generation. Habis itu ada namanya silent generation. Yeah. Baru baby boomer. Gua baby boomer. Saya Gen X. Keren baby tapi tua banget gitu. Oke, lanjut. Iya, jadi semangatnya lebih berbagi aja. Oke. Waktu itu pesimis banget, Bang. Nggak nyangka juga bukunya laris ya? Nggak ada penerbit nggak nyangka, penulis juga nggak nyangka. Siapa yang nyangka? Topik filsafat kan membosankan. Gitu. Judulnya juga nggak menarik, gitu kan. Tapi karena namanya... Nggak, kalau gue menurut judulnya menarik banget. Apaan sih? Gitu loh. Filosofi teras ini apaan sih gitu. Jadi itu penting ya, faktor kayak gitu tuh. Iya. Memberikan judul tuh sama kayak kalau bikin konten tuh tentang clickbaiting itu, that's not easy. That's not easy. Jadi menurut saya, kalau kamu bilang judul nggak menarik, judul menarik banget. Oh, terima kasih. Iya dong. Terus. Ya udah, jadi saya memberanikan diri, tidak berharap apa-apa, hanya ingin berbagi, gitu. Ya dituliskanlah, gitu. Ya, dan kemudian seterusnya ya, saya nggak tahu takdir atau nasib, nggak tahu kenapa, kan dia terbit 2019 awal. Ya. COVID datang kan setahun kemudian. Yeah. Jadi banyak yang menganalisa, tapi kita nggak pernah tahu ya. Kalau analisa gitu kan sering cocok logi ya. Bener apa nggak kita nggak akan pernah tahu the full truth. Tapi ada yang bilang apakah mungkin COVID membantu? Karena waktu COVID itu kan banyak orang stres, down gitu, dan somehow dan punya waktu untuk baca buku. Ada waktu untuk baca, dan topik ini kan sebenarnya mencoba memberikan cara buat lebih tenang gitu. Jadi ada yang bilang seperti itu. Kalau menurut saya juga saya terbantu beberapa YouTuber atau influencer kayak Mas Ferry Irwandi itu kan membahas stoikisme juga gitu. Ada beberapa yang lain. Jadi kayaknya everything lagi klik aja sehingga buku ini kemudian naik sampai sekarang. Tapi buku yang lain kan laku juga lah ya. Buku-buku saya. Yang setelah itu. Setelah itu ada buku Belajar Marketing, Belajar Hidup. Itu udah bestseller. Dan lucunya ada buku kakaknya yang lahirnya duluan. Itu nggak laku-laku, tapi habis itu belakangan dia ikutan di sering begitu tuh. Iya, di Alpha. Habis orang nyari lagi nih. Iya. Oke. Begitulah ceritanya, Bang. Udah berapa buku? Kalau jumlah judul udah 10. Baru aja nerbitin buku kembar saya bilang, karena 2 keluar sekaligus bulan Desember. Kayak ini ya, albumnya Guns N' Roses, Use Your Illusion. Aduh, saya tahu lagi referensi itu. Saya masih SMA waktu itu, seneng masih banget. SMA. Oh, gue lebih gaya dari lu. Saya lagi kuliah di Amerika tuh, beasiswa. Aduh. Begitu Use Your Illusion keluar. Iya, Guns N' Roses. Ada warnanya merah, ada warnanya biru. Aduh, ketawa dong. Oke, mungkin kita agak mundur dikit ya. Silakan. Orang kan nggak banyak tahu stoikisme itu apa sih? Stoik itu apa sih? Jadi filsafat itu kan mirip kayak agama, alirannya banyak, gitu kan. Dan perjalanannya tuh bicara ribuan tahun gitu. Jadi stoikisme itu hanya satu saja aliran dari filsafat yang kebetulan lahirnya memang di Yunani, gitu. Nah, ini adalah filsafat yang kalau saya harus deskripsikan dengan bahasa gampang ya, memang cocok untuk menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian atau keras, gitu. Jadi mungkin ada hubungannya bahwa dia lahir di tengah pergolakan politik. Jadi waktu itu kan Yunani juga banyak perang. Kemudian dia diadopsi di kerajaan Kekaisaran Romawi kan. Itu juga tahulah Kekaisaran Romawi, mungkin pernah baca ya. Kaisar hari ini diangkat, besok bisa ditusuk gitu kan. Jadi very turbulent gitu ya, dan mereka tuh somehow ngajarin bahwa dalam menghadapi dunia yang kayaknya nggak keru-keruan ini, hanya ada satu yang bisa dipegang gitu, yaitu nalarmu, dan your reason, gitu. Itu harus dijaga, karena hanya itu yang dibawa kendali kamu gitu. Situasi itu jadi jangan mikirin yang nggak bisa dikendalikan. Betul. Jadi sebenarnya ikhlas lah. Agama lain juga mengajarkan itu kan. Cuman dia mengajarkan ikhlas itu dibantu dengan latar belakang rasionalnya, gitu. Kamu harus ikhlas karena ada hal yang mau kamu ngotot, mau marah-marah, mau meratap, nggak bisa berubah juga nih, gitu. Mendingan kamu cultivate your character. Jadi mereka penekanannya memang character building, resilience, gitu loh.
menjadi orang yang rasional. Rasional. Dan ada yang menarik dari konsep bahagia mereka sebenarnya. Apa? Jadi kalau kita dengar bahagia kan biasanya rasa senang kan? Ya. Ya kan? Kalau saya tanya orang, kamu lagi bahagia nggak hari ini? Ya tergantung, dia cek perasaannya kan. Gitu. Nah kalau di stoikisme itu bahagia nggak sama dengan perasaan. So? Bahagia itu adalah quality of character. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu bahagia mereka itu eudaimonia, itu nggak ada hubungannya dengan feeling. Tapi lebih ke your quality as a character bagus atau enggak. Jadi bahagia itu buat mereka hidup yang bagus, bukan hidup yang senang. And it's something to think about. Gitu. Udah praktekin? Berusaha. It's not easy. It's not. Iya itu udah pasti mereka keras ya demand-nya filosofi ini. Tapi worth trying sih menurut saya. Iya. Saya tadi sepanjang jalan, saya tuh kan udah nggak sempat baca. Kadang-kadang saya nyuruh si Bayu aja tuh, umurnya kan 25. Wah, dia seneng filsafat juga. Oh iya? Ya, dia tuh ibunya dulu kerja di TVRI, anak buah saya. Akhirnya anaknya dititipin, tamatan UIN lah, tata negara. Tapi dia, dia bisa ngimbangin saya tuh, nulis materi saya, ya, ahli grafis, ahli juga medsos. Dia tahu tuh algoritma segala macam. Nah, gue kan udah ini banget. Jadi sepanjang jalan, baik. Lo terangin gue dong, stoikisme itu apa sih? Stoik itu. Dia jawab saya. Oh gitu ya. Saya selalu tuh. Jadi itu makanya kalau lo tua tuh, lo harus untuk muda lo harus kelilinglah dirimu dengan anak muda. Setuju. And I learn a lot. Jadi from anak-anak muda seperti Bayu, dia terangin. Termasuk dia bilang apa betul ya? Agama pun melebur ya jadinya. Menjadi bagian yang melebur dalam blending itu karakter sih. Dalam filosofi ini maksudnya? Saya pikir iya, karena kalau saya baca catatan sejarahnya memang karena mereka jadul banget kan, 2000 tahun yang lalu. Dan pemikiran-pemikiran besar ini kan dipelajari juga oleh pendiri-pendiri agama atau petinggi-petinggi agama lah. Gitu. Jadi kelihatannya ada pengaruh. Minimal di agama Nasrani saya tahu dibahas, udah pasti. Filsuf-filsuf Islam juga banyak peminati ya. Rumi gitu. Jalaluddin Rumi segala macam. Jadi itu yang bikin buat saya fascinating tuh pemikiran jadul. Fascinating. Iya, buat saya fascinating karena walaupun jadul tapi kok tetap relevan ya sama manusia modern. Dahsyat tuh ya. Gitu. Tapi mungkin background-nya berulang kali ya. Dulu kan pergolakan, ketidakpastian, mungkin kegalauan gitu. Iya. Apakah sekarang anak-anak muda ya, kita nggak usah bicara tentang kabur aja dulu karena udah banyak banget topik tentang itu ya. Ternyata anak-anak muda sekarang gelisah, galau, sehingga mereka mencari solusi gitu ya. Salah satunya dengan stoik, is it? Tampaknya demikian ya. Kalau saya kan sebagai penulis sering keliling kota ketemu acara. Ada komunitasnya ya? Iya, meet the reader gitu kan. Ya saya cukup bersyukur ya karena banyak feedback bilang ini membantu mereka saat kehilangan atau saat lagi susah nyari kerja atau saat lagi musibah gitu. Jadi kayaknya human problem itu at the core itu mungkin nggak banyak berubah ribuan tahun. Teknologi kita berubah gitu ya, medsos, gadget kita berubah, tapi kecemasan kita itu, kegalauan kita tadi Bang Helmi bilang ya gitu-gitu aja manusia. Tinggal bentuknya aja beda-beda ya. Manifestasi triggernya beda-beda. Gitu. Kalau persoalan perempuan kamu tahu nih, all start with men. Ya oke. Ya menopause, mental illness, menstrual apa gitu. Ya jadi itu aja kan. Ya, laki-laki pun menjadi persoalan untuk perempuan gitu. Jadi manifestasi pengejawantannya aja nggak berbeda. Oh tinggi banget kok pengejawantan. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau kau lihat di filosofi teras, filsafat Yunani, Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. It's about mentality. Bagaimana kita mengontrol mental kita untuk mengatasi semua yang ada di luar ya, gitu. Iya, karena pada akhirnya hal-hal yang eksternal, mereka bilang hal-hal di luar kita itu kan kita nggak punya kendali. Tapi how do we respond? We have accountability and we have responsibility. Jadi kalau kita, tadi katanya macet ya di jalan. Saya juga sering marah-marah dulu, Bang. Kalau macet tuh marah-marah. Gue sampai sekarang tuh. Apalagi kalau ditunggu orang. Waduh, gue bisa stres. Jadi apa yang bikin gue stres? Saya itu kan orangnya on time banget. Sama. Wah, begitu ternyata gue nggak bisa, gue marah-marah tuh. Sopir gue udah tahu banget. Dia diem baca gitu. Kamu gimana sih? Kok salah belok gitu? Ya, jadi ya itu mental juga ya. Iya, jadi saya kalau baca tulisan-tulisan stoik itu merasa ditegur. Kalau dulu saya sering marah-marah macet karena
macetnya memang di luar kendalimu kan. Yes. Kecuali kamu salah sendiri ya, Salah berangkat sendiri. telat itu beda cerita. Yeah. Itu salahmu. Tapi kalau kamu udah berusaha yang terbaik, terjebak macet gitu. Sekarang respon kamu ke kemacetan itu tidak disebabkan oleh macet itu lagi loh. Kamu punya, you have a choice. Mau tetap tenang, mau teriak-teriak, mau nyalahin, mau tetap produktif dalam tengah macet. The response is under your control. Jadi memang ini filosofi yang nggak cocok bagi semua orang, karena dia sifatnya tidak menghibur, Bang. Biasanya kan orang tuh kalau resah itu pengennya dihibur. Ini kalau baca ini tambah dimarahin. Tadi gue tanya sama Bayu, gue tuh stoik nggak? Kayaknya Bapak separuh stoik. Itu jawabannya diplomatis sekali, Gue Bang. coba tuh sekarang udah berdamai dengan diri gue gitu. Iya. Oh, kalau dulu gue tuh demonstran kali di sekolah gitu, gue ketua OSIS, bisa berantem sama guru gitu. Kalau dia nggak oke, gue protes. Saya tuh kadang-kadang lebih ya udahlah, nggak apa-apa lah, udah terjadi gitu. Gue kadang-kadang dalam bisnis ditipu oleh murid gue, ya udahlah, ambil gitu. Jadi udah kayak gitu tuh, capek juga berantem. Iya, karena Capek juga berantem. nggak habis-habis. Jadi mungkin gue ada separuh stoik juga tuh. Ntar gue cek juga dengan Ferry Irwandi gitu. Saya pernah baca, sebenarnya semua orang eventually mendekat menjadi stoik seiring bertumbuhnya usia. Usia. Gitu. Becoming wise ya. Iya. Jadi Wiser, ya. kadang-kadang mau jalur nunggu waktu, sabar, atau baca filsafat mungkin mempercepat sedikit proses. Makanya rekomen banget. Mungkin saya mau perjalanan ke Cina nih, mungkin saya akan menjadi teman saya selama di pesawat tuh. Oh iya. Thank you terima banget kasih. ya. Thank you. Ini jadi saya pikir sumbangsi luar biasa. Nggak gampang ya untuk membuat anak-anak muda Gen Z untuk membaca ya. Iya, dan untuk Sebentar, siapa yang paling banyak, generasi mana yang paling banyak beli buku ini? Gue lihat anak muda ya. anak kuliah, Milenial ya? iya, Gen Z ya? Iya, Gen Z. Kadang-kadang anak SMA, saya juga bingung, padahal tidak iya. ditujukan untuk mereka. Iya, iya. Tapi anak SMA ada yang datang gitu. Karena mereka udah mengalami kegalauan ya. Kegalauan, dia ngelihat, kok seliling kita makin begitu, ya kan? Kehilangan hope. Yang di atas ini elit-elit ribut gitu, nggak berhenti-berhenti, silih berganti. Ya jadi menurut saya itu yang membuat anak-anak sekarang lebih kritis ya, betul ya? Anak muda sekarang kritis banget. Dibandingkan angkatan saya Gen X sih, iya. Iyalah, Jauh apalagi lebih dibanding kritis. saya. Dulu bapak saya bilang, kalau ada tamu nggak boleh keluar, nggak berani keluar kita. Kalau sekarang emang kenapa? Ada got, emang kenapa Pak? Salahnya di mana Pak? Aduh. Jadi, Iya betul, anak saya juga gitu sekarang. jadi buku ini menjadi terapi yang luar biasa. Iya, dan yang menggembirakan saya tidak hanya selain terapi sih. Saya menemui banyak sekali pembaca saya yang bilang mereka jadi senang membaca buku starternya dari buku ini. Dari buku ini. Nah itu saya happy banget, Iya, karena kan katanya literasi Indonesia selalu dikomplain rendah kan. Ya. Tapi Tahu saya. kata teman saya Najwa Shihab, katanya cuman perlu satu buku untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Jadi kalau saya ternyata buku ini bisa membuat orang jadi mulai kebiasaan membaca, nggak usah mempraktikkan deh filosofinya, tapi jadi seneng baca aja. Aduh, buat saya udah seneng banget, Bang. Udah seneng banget. Ya dalam perjalanan dulu kemarin sempat kita bahas, Mas Helmi suka baca e-book, nggak bisa gua. Nggak mendapatkan keasikan. Kalau saya tuh baca buku ya bukunya buku print. Harus dipegang ya. Dipegang, ditekuk, dicoret, distabilo. Ya kan, bisa berhenti kapanpun, nggak tergantung baterainya berapa gitu. Iya. Pegel banget juga tuh ya begini gitu. Kan enak lah bisa dibawa, dikempit gitu menurut saya. Dan the smell of the book beda loh itu. Iya. Suka mencium begitu. Khas. Nah saya ngelihat di luar negeri ya, perpustakaan udah mulai penuh lagi loh ya. Saya baca gitu, semoga bener. Ya saya kemarin balik di Korea kan ada perpustakaan yang keren banget tuh di Coex. Saya ke Amerika, saya ke Eropa, itu perpustakaan udah mulai rame. Aduh. Sementara di Indonesia gue nggak tahu tuh. Dulu itu ya, saya itu kan dulu kan masih nggak punya duit ya. Saya kuliah di STAN dekat Punawarman, terus di Blok M ada Gramedia. Jadi dulu kita nongkrong tuh baca buku Gramedia. Kita semua Bang, waktu usia sekolah nongkrong Nggak mampu beli tuh di toko buku. Saya sekarang banyak toko buku tuh diplastikin, aduh. Lu menghilangkan. Yang punya toko buku ya, tolong jangan diplastikin lah. Amal lu tau nggak ya? Tapi yang baca juga harus sopan, jangan nekuk-nekuk. Oh iya. Wah paling itu yang vandalisme yang dirobek halaman tertentu. Kita tuh ya buku tuh jendela dunia gitu. Saya senang banget seorang Henry gitu
bisa menulis buku yang dibaca banyak orang. Happy banget ya. Terima kasih, semoga bisa terus ya, harapan saya juga. Apa kemudian saya mau tanya juga, buku apa yang pertama kali yang membuat seorang Henry Manampiring jatuh cinta? Aduh, itu pertanyaan yang sulit karena saya ingat ya, saya dari SD tuh udah kutu buku loh. Sama. Jadi SD tuh ketemu Agatha Christie dulu, Lima Sekawan, True Detective. Tinggi banget, gue dari H.C. Andersen. Ya, H.C. Andersen. H.C. Andersen. Ya, atau dari majalah Bobo zaman dulu Bobo, ya. Gitu. Apa yang kamu baca di majalah Bobo? Di majalah Bobo, Bona and Rongrong. Iya itu pasti komik, ya. dongeng-dongeng dunia gitu kan. Jadi kalau ditanya ada satu buku spesifik sih enggak gitu. Tetapi saya dulu memang suka sekali novel misteri gitu ya. Agatha Christie, True Detective itu karena membuat sebenarnya itu kan buku yang ngajarin kita untuk kritis ya. Itu kan ngajarin berpikir kan. Menebak itu kan analisa gitu kan, deduksi gitu. Kalau True Detective tuh saya ingat selalu ngajarin kita supaya nggak percaya takhayul. Dia agak mirip sama Scooby-Doo sebenarnya. Ya kan, rasionalitas gitu. Jangan percaya ada setan, itu pasti dibaliknya cuma special effect apa gitu. Lima Sekawan baca? Baca Pipi si kaos kaki panjang baca? Kaos kaki panjang nggak, Sabta Siaga ya. Sabta Siaga. Mulai keluar semua judul-judul. Wah, judul. Enid Blyton. Wah, gue suka banget. Saya lebih suka itu akhirnya apa? Winnetou. Ya, Calme. Karya Calme saya babat habis tuh. Calme, ya. Mulai Winnetou, All Shatterhand segala macam tuh gue suka. Gue kagum gitu dengan orang yang punya imajinasi luar biasa. Saya akan minum ya. Iya, betul. Saya suka banget dengan Jules Verne. Ini klasik semua. Wah, iya, yang gitu-gitu. Yang terlalu mikir kayak Agatha, saya tuh malas mikir. Kecuali detektif, gue ini ya bacanya Tang-Tang tuh, Tintin. Ya kan, Adventure of Tang-Tang. Jadi, wah itu, gue kuliah aja masih baca gitu, Nen. Saya masih komik juga kok kuliah. Komik, kayak menarik lah. Jadi menurut saya itu, buku tuh asik. Gue pernah menjadi terobses dengan Kopingho. Banyak orang Indonesia. Wah, Kopingho, Asmaraman Kopingho. Jadi, saya bilang, keasikan itu yang kita harus bawa lagi. Dulu saya ke Singapura, kan, waktu saya lagi bawain acara Siapa Berani, dulu kan belum ada internet ya. Jadi kalau saya nyari buku saya itu yang trivia itu, saya harus ke Singapura. Border sama Kinokuniya. Saya bisa berangkat pagi, pulang sore, nenteng 30 buku. Ya kalau nggak, saya dapat dari mana tuh? Dari mana? Fascinating fact kayak gitu. Iya. Nah, jadi kalau kemudian kuliah juga saya baca Robert Ludlum, Frederick Forsyth kalau pernah dengar, tapi mereka novel ya. Iya. Gitu. Dan Stephen King? Stephen King nggak semua, tapi ada beberapa yang klasiknya saya baca. Berat banget lu ya. Tom Clancy, iya. Jadi setiap kali saya ngebaca itu ada rasa tergelitik gitu sebenarnya. Kok mereka, ya tadi ya, imajinasi tadi ya, bikin skenario yang nggak kebayang gitu. Jadi saya pengen juga gitu. Tapi lucunya buku-buku saya malah kebanyakan non-fiksi. Gitu. Kalau ditanya influence penulis saya, non-fiksi itu saya selalu, hero saya itu Malcolm Gladwell. The Tipping Point. Oh, serius itu? Outlier. Topiknya serius, tapi cara penyampaiannya seru. Iya. Cara penyampaiannya seru. Itu yang kita, akhirnya kan banyak sekali buku-buku yang tentang ilmu, tapi disampaikan dengan semi fiktif. Ya pernah ada filosofi dari Winnie the Pooh ya. Homo My Cheese gitu-gitu. Menurut saya terpengaruh banget dengan Pak Renat Kasali yang membuat saya membaca buku, termasuk bukunya Pak Renat lah, banyak banget ya tentang change, tentang apa gitu. Saya pembaca, walaupun kadang-kadang belinya 3 tahun belum sempat baca tuh. Ya kadang-kadang saya baca itu belakang doang. Saya belajar speed reading. Cepet banget, cerut gitu. Wow. Oke. Oh, ini kelarnya cepat kayaknya. Iya, kelarnya cepat. Kayaknya satu penerbangan ke Shenzhen habis ini kayaknya. Habis. Ini kalau untuk orang tua kurang gede nih punya. Aduh, masukkan nih batu terbitnya. Jadi keren. Nah ini tentang apa nih? 50 to 20. Nah ini yang paling gres ini, Bang. Ini baru ya? Paling baru, iya. Gitu. Oke. Terus? Iya, ini idenya terpercik tahun lalu waktu saya ulang tahun ke-49, tiba-tiba, astaga ini tahun terakhir saya di dekade 4 ya. Benar deh, jatuh cinta adalah kesalahan. Wah, ini judul-judulnya kontroversial semua, Bang. Clickbait semua. Oke, terus? Ya, jadi saya terpikir usia 50 saya harus ngapain ya? Kan angka keramat. Angka keramat nih. Maka terpikirlah, ya udah deh, gimana kalau angka 50 ini menjadi 50 catatan untuk diri saya waktu berusia 20 tahun.
Gitu. Saya berimajinasi, seandainya saya bisa mengirimkan surat ke masa lalu, hal-hal apa yang ingin saya sampaikan ke diri saya waktu masih muda. Hal-hal apa yang korektif juga? Betul. Apa kesalahan-kesalahan saya dalam hidup yang kalau saya bisa ingetin, jangan ikutin saya gitu kan. Hal-hal apa yang sebaiknya kamu mulai lebih awal, hal apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Nah itu saya. Menarik. Syukur-syukur yang usia 20-an yang sekarang, berarti Gen Z kan, mungkin relevan. Supaya tidak mengulangi kesalahan ya. Iya, memilih bisa track yang belajar. betul. Betul. Belajarlah dari kesalahan kami yang udah duluan. Ya, tapi saya pikir ya salah, keliru itu saya pikir bagian dari perjalanan untuk mendewasakan. It's part of the journey. Iya benar. Jadi apalagi saya lebih muda, ya udahlah salah, gagal, nabrak mah biasa gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana dari setiap kekeliruan itu kita menjadi improve lebih baik. Benar. Kan nggak ada juga manusia yang nggak pernah salah kan, Hen? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Semua keren, salah. menarik. Rekomen baca ini? Target pembacanya sebenarnya memang 20-an, tapi nggak apa-apa sih. Saya tuh merasa beruntung karena saya didengarin oleh anak muda. Ya, podcast saya udah 2.140.000 gitu. Kalau kita lihat Wow. dashboardnya, 80% Gen Z dan milenial. Nice. Ya, yang seumur gua jarang. Karena jangan-jangan mereka nggak ngerti buka YouTube juga. Tapi syukurlah. Menarik. Karena berarti kan ada pelajaran lintas generasi. Ya. Saya tuh kadang-kadang kurang suka generasi itu diadu-adu, Bang. Di kotak-kotak. Iya. Ini boomer versus Gen Z X. Iya. Kenapa harus tengkar ketika kita bisa sama-sama belajar? Padahal itu ada hubungannya tuh. Iya. Kau bilang Gen Z dikata-katainnya itu produk dari lu, dari milenial, dari boomer. Harusnya berkaca ya. Baru berkaca. Kenapa mereka lembek? Lu yang bikin lembek. Anak lu dimarahin guru lu samperin. Iya. Kalau dulu kalau dimarahin guru, gue ditambahin tuh komannya. Sama. Saya mendingan nggak ngasih tau orang tua saya. Nanti kena tambahan. Kamu bikin malu gitu. Mendingan diem Sekarang aja. gurunya diaduin. Dibully temen, terus bapaknya keluar Bapaknya yang keluar. nyuruh gonggong. Aduh. Semoga kita nggak lagi begitu kali ya. Iya. Ya. Iya. Terus what is your plan? Next. Saya Nulis kan- apa lagi? Ya, saya sekarang sedang nulis buku lagi. Saya sedang kuliah lagi. Di usia setua ini saya... S3? Bukan, jadi masih matrikulasi. Karena saya ngambil program studi yang S1-nya saya tidak ambil. Jadi saya sekarang lagi mengambil matrikulasi filsafat. Gila dong. Karena saya S1-nya bukan filsafat, jadi harus matrikulasi dulu kan. Ya. Kalau lulus, mungkin ditawarkan lanjut S2. Tapi saya kayaknya nggak S3 deh, saya S2 aja. Saya bertemu dengan banyak sekali ya orang-orang filsafat. Kemarin Mas Nino, ya. Kemudian saya lagi mau bicara banyak banget. Suatu yang menarik ya, filsafat itu. Kemarin Mas Faiz kemarin. Oh iya. Ya selalu punya sudut pandang yang berbeda dan mencerahkan. Oh iya juga ya, oh iya juga gitu. Jadi apa menurut saya suatu yang menarik. Saya tuh mau kuliah lagi tapi udah nggak sempat. Gue tuh pernah mau ngambil S3 tuh, udah bayar. Oh. Udah bayar, uang masuk, udah gitu udah menuju kampusnya di Bogor, balik lagi gue. Karena? Udah nggak mungkin lah gue udah cukup lah. Gue ilmu gue S2 aja lah. S2 aja gue bilang udah dingin banget. Jadi itu plan saya kuliah lagi dan mungkin menggunakan kuliah itu buat bahan buku berikutnya. Nah, sekali tepuk dua lalat kan. Dapat ilmunya, dapat catatan kuliahnya, mungkin bisa dijadikan. Ada nggak pengaruh kenapa buku lu laku karena lu cukup lama bekerja dalam bidang agensi periklanan ya? Pertanyaan menarik ya, saya nggak pernah kepikir. Dugaan saya mungkin iya. Karena begini, waktu saya di industri periklanan, itu kan selalu ada penekanan komunikasi sejelas mungkin. Yes. Iya kan? Iklan itu Iya dong. jelas, menarik, Risetnya harus dalam. betul, Persuasif. ngerti target audience. Betul. Jadi tanpa sadar mungkin latar belakang itu terintegrasi ke saya sebagai penulis. Menjadi penulis yang empatik. Misalkan, kalau saya tahu pembaca saya anak kuliah, Gen Z, mereka topiknya, cara ngomongnya kayak apa sih? Apa sih ya? Makanya buku saya kan nggak kayak textbook. Orang bilang kalau baca buku saya itu seperti ngedengerin saya ngobrol. Persis. Conversational. Gitu. Persis. Jadi, iya mungkin Bang Helmi benar. Saya dibesarkan di advertising, jadinya menjadi penulis seperti ini. Buku saya juga nggak ada teori-teori. Itu seperti orang ngomongin, gue ngomong. Dengerin gue ngomong. Ya. Konten-konten saya pun, monolog saya itu, saya real banget. Saya bingung orang-orang tua suka. Kenapa Bapak suka? Kok lo berat? Yang kaya banget. Gue suka tuh cara lo ngomong, nggak ngajarin. Lu tuh cerita tentang pengalaman.
Jadi saya pikir itu pengalaman itu selalu, kan kita tahu experience is the best teacher ya, pengalaman terbaik. Kita sharing, jangan mengguruin, ya Allah kita nggak, apa sih ilmu kita. Gitu. Saya pikir saya mendapat, dan saya juga bagaimanapun berkreasi ya, bikin ratusan karya TV. I do a lot of research. Apa yang lagi disenangin ibu-ibu sih? Gitu. Makanya gue dulu pernah dibikin, Mi, lu bikin acara catur dong. Catur, laki banget. Dan tidak semua laki juga suka catur. Ngapain? Lamban gitu-gitu. Jadi di otak saya itu udah ini. Padahal saya akuntan tuh. Akuntan kecelakaan gitu kan. Punya pengalaman nggak? Ya dari nulis buku mungkin ada pembaca lu yang segitunya gitu. Ya mungkin merasa dibantu, merasa punya cerita-cerita yang dramatis. Iya, kadang-kadang ini menarik juga ya. Kenapa sih seorang penulis yang kita tahu di industrinya di negara ini kan kurang dihargai baik oleh pemerintah, oleh peraturan, pembajakan merajalela gitu. What keeps me going gitu kan. Pada akhirnya interaksi dengan pembaca ketika mereka menyampaikan apresiasinya. Kayak waktu itu di salah satu kota itu ada pembaca saya yang pas kan kalau habis bertemu kan ada sesi tanda tangan. Jadi autograf mereka kalau datang kadang-kadang menyempatkan bilang. Ada yang bilang terima kasih karena buku saya membantu waktu dia keguguran anaknya, dan dia matanya berkaca-kaca. Itu kadang-kadang bikin saya terharu ya. Gitu. Kemarin di kota Jogja gitu. Ada juga pembaca lain bilang saya jadi berani mencoba LPDP. Mencoba LPDP karena membaca buku gitu. Nah, itu cerita-cerita kecil kayak gitu tuh membuat ya oke lah royalti jadi penulis nggak semenjanjikan itu, tapi kadang-kadang ngelihat impact kita dan diapresiasi penulis itu bikin saya semangat lagi gitu. That's what we call meaning. Hidup itu kan bukan cuma mencari rezeki ya, tapi mencari arti. Wow, gitu. Itu sih, the readers keep me going. Sampai kapan mau nulis buku? Sampai akhir hayat. Sampai otak saya udah segitu pikunnya sampai nggak bisa lagi, karena saya terlalu mencintai menulis kali ya. Saya terlalu mencintai menulis. Dulu main di WordPress juga segala macam ya? Oh iya, jadi saya memang asal mula saya blogging. Ya. Jadi buku pertama saya terbit 2012. Tapi saya sebenarnya rajin menulis itu 2004 di Blogspot dulu. Blogspot, Multiply, kemudian masuk ada WordPress gitu. Nah, cuman ya udah seiring berjalannya waktu saya berubah menjadi published author, jadi diterbitkan, blognya terbengkalai. Karena saya jadi fokus ke buku buat diterbitkan. Gitu. Keren. Kemarin saya wawancarain juga Raditya Dika gitu ya. Oh iya, dia yang blogger. Orang berkaya, blogger yang kemudian berkarya mulai buku walaupun judulnya nggak karu-karuan, semuanya tentang binatang. Lucu. Yang aneh-aneh. Kambing jantan. Apa marmut bela jambu itu siapa ke salmon? Aduh, lu nih apa sih gue bilang sih? Dan aduh, saya kagum juga. Dan dia ini sekolahnya juga finance gitu loh. Iya dong. Ferry Randi juga accounting gitu. Jadi ini kita nih makhluk-makhluk yang langka. Ada apa ya? Ada apa dengan orang-orang finance? Ada finance. Apakah salah jalan finance-nya? Tapi percayalah, dunia finance, accounting itu membuat fondasi cara berpikir yang berbeda. Makanya bukumu teratur banget ini. Teratur banget. Ada sistematisnya ya. Udah laku berapa ini? Aduh, ini masih baru ya, saya harus tanya penerbit. Sebelum ini yang mana sih? Yang branding kita? Belajar marketing, belajar hidup. Belajar hidup. Itu keren banget judulnya, clickbait banget ya. Iya, karena itu walaupun judulnya marketing, tapi kategorinya pengembangan diri. Jadi saya menggunakan ilmu marketing untuk self-improvement, bukan untuk bisnis. Gitu, sengaja itu memang strategi nulisnya. Mau nulis apa lagi ke depan? Wow, sebenarnya ambisi saya itu mulai lebih banyak fiksi, Bang. Sebenarnya fiksi. Kenapa karena lebih saya laku? Ada dua pertimbangan. Yang pertama, realitanya di Indonesia memang buku fiksi jauh lebih terjual daripada non-fiksi. Tapi tapi yang kedua, to me is the next Mount Everest lah. Gitu. Maksudnya yang harus didaki lagi. Harus didaki lagi gitu. Saya set target new challenge gitu. Karena non-fiksi saya udah beberapa. Gitu. Kayaknya tantangan baru kalau saya bisa nulis fiksi, karena menurut saya lebih berat. Menulis fiksi lebih berat daripada non-fiksi, beneran. Saya udah pernah nerbitin satu novel
gitu. Baru satu dari 10 judul itu, Hitam 2045 judulnya, fiksi pertama saya, dan ya saya nulisnya memang babak belur itu. Jadi saya penasaran, masih mau mencoba genre fiksi. Ya, celakanya Indonesia tuh kayak biopic itu nggak laku. Biopic itu yang terlalu faktual, sejarah gitu nggak laku. Saya Enrique itu saya tulis bukunya pertama tentang sejarahnya. Gak banyak orang ini. Akhirnya kita putuskan dengan Mbak Donna, dengan Tommy, kita bikin jadi novel deh. Jadi di twist based on sejarah. Iya, mendingan gitu. It works gitu. It works ya. Jadi Titanic, wah kalau dokumenterinya kan nggak menarik gitu. Kering gitu. Sampai akhirnya kan didramatisir tuh. Ya, ada Jack Dawson gitu. You jump, I jump gitu. Ada kisah cinta yang luar biasa. Baru laku dan orang menonton jadinya. Angga saya pikir udah bener lah waktu dia bikin Mencuri Raden Saleh. Raden Saleh ya, bagus. Apa sih ini? Ya nggak mungkin lagi Raden Saleh pada suatu hari lahir nggak bisa lagi kayak gitu. Storytelling ya. Storytelling. Jadi kalau Henry masuk ke novel, tapi novel yang ada based on bukan sekedar novel doang lah. Iya. Ada isi, ada message yang disampaikan. Saya pikir menarik. Gue tunggu tuh. Bisa jadi. Mohon ini ya, restunya. Wow, gue iri banget ngeliat tuh gitu ya. Punya waktu untuk menulis. Ngerjain apa lagi selain nulis? Selain cukup banyak. Selain menulis jadi pembicara juga. Ya. Jadi sering diundang lembaga, perusahaan buat sharing. Saking sibuknya gue sulit dapat jadwal. Oh, nggak gitu Bang. Dulu dapet, cuman dulu gampang saja ya. Jadi itu sama ya, saya menikmati apa ya, fleksibilitas waktu saya meninggalkan dunia korporasi itu jadinya lebih banyak waktu untuk anak. Saya enjoy banget ngantar anak sekolah, jemput dia. Itu privilege, itu buat saya sebuah kemewahan, luxury banget. Punya berapa anak? Saya satu aja, masih kecil ya, masih SD. Aku bingung deh, gue dikeliling hari ini dengan orang yang cuma punya anak satu dan memutuskan satu aja. Oh iya. Termasuk Bayu, anak saya nomor 2, menantu saya nomor 3, satu aja. Ini ada apa dengan generasi sekarang? Sepengecut itukah gitu? Saya 10 bersaudara, Hen. Ibu saya itu melahirkan 10 orang. Wow. Bisa dia urus semua, nggak komplain. Ini punya anak satu aja kayak jadi beban. ibu saya lebih hebat. Ada yang waktu itu. Lu berapa bersaudara? 3. Enggak. Yang lainnya ada 14. Iya betul. Itu kita baik gila loh, 15 orang pernah lolos dari situ gitu. And never complain. Dan anaknya jadi semua juga gitu. Dan juga ya. Padahal zaman dulu loh. Zaman dulu. Iya. Dengan keterbatasan pengetahuan gitu. Sekarang rata-rata punya anak satu. Ini jangan sampai kita jadi Korea, jadi Jepang banyak akiranya gitu ya. Iya, menua ya. Menua gitu, aging nation, depopulasi kayak Singapura. Lu tau di Korea ya, anak saya begitu melahirkan dari menantu Korea ini, anaknya melahirkan semua gratis. Wow. Gratis semua dan dapat allowance tuh. Cucu saya dapat allowance. Sekitar 12 juta lah per bulan. Dari kecil, walaupun baru masih kecil, udah punya allowance. Ya ampun. Lebih tinggi dari UMR kita. Iya. Demi menjaga ya bangsa itu supaya... Bapaknya boleh minjem untuk housing 2 miliar. Wow. Tanpa bunga. Tanpa bunga? Kalau anaknya 2, nggak perlu bayar. Gitu. Wow. Itu... Umur 3 tahun, cucu gua akan dapat sekitar 6 juta. Itu untuk, kalau yang dari balita itu atau batita kan perlu susu, perlu apa gitu. Wah, keren. Benar-benar pemerintahnya mikirin ya. Mikirin lah. Bukan mikir aja, khawatir. Depopulasi lah. Anak cuma satu. Cina juga ngalamin depopulasi yang cukup hebat. Tahun 2000 berapa gitu jadi tinggal 100 juta. Kan mereka sempat one child policy. Betul. Begitu mereka bebasin one child policy juga, nggak serta-merta orang beranak banyak. Yang hobi beranak tuh, kamu tahu bangsa mana? India. India ya masih ya. Kamu tahu nggak alasan apa? Karena di situ kereta api itu jadi transportasi utama. Nah, jadi orang pinggir rel itu anaknya banyak semua tuh. Hah? Iya dong. Karena? Tiap malam terbangun gitu. Bingung. Oh ya ampun. Ya bingung mau ngapain, ya udahlah. Saya belum nyampe ke situ. Oke. Bisa jadi. Yes, believe it or not lah. Iya. Believe it or not. Selain buku, mau punya proyek apa lagi, Hen?
Jujur saat ini nggak ada sih selain selain buku jadi pembicara, mungkin training, tapi nanti lihat masih dieksplor ya. Hidup ya, training. Bisa hidup dari menulis buku ya dan seminar. Di konteks saya sih lumayan. Saya nggak bisa bilang berlebih, gitu ya. Tetapi it's a trade-off gitu antara freedom, saya punya cukup waktu. Dengan nafkah, ini memang harus find the balance gitu. Dan ini adalah pilihan ya. Gitu. Jadi lu bersyukur dengan apa yang punya, apa yang ada dalam diri, yang di luar terjadi ya sudah. I do my best. Gitu ya, do your best. Saya suka analogi saya itu hidup itu kayak main kartu, main kartu, Bang. Iya, terus kartu. Kita kan kalau main kartu poker, remi atau apa itu kan kartu itu dikasih kan, kita kan nggak boleh milih sendiri dong, betul, harus di shuffle, terus dikasih kan. Nah buat saya itu hidup seperti itu, kadang-kadang kita dapat sesuatu yang kita nggak bisa pilih. Tetapi how you play the card, it's up to you kan. How you control the game. Gitu. Kalau bahkan kartumu nggak terlalu bagus, kadang-kadang masih bisa menang. Kalau mainnya cakep. Apalagi mukanya poker face gitu ya. Kalau kartunya bagus, masih bisa kalah kalau mainnya buruk, ya kan. Tapi yang paling parah orang yang hanya meratapi kartunya, tapi nggak main-main. Jadi cuman marah-marah aja. Ngeluh terus. Ini banyak kejadian ya, netizen tuh. Atau membandingkan sama kartu orang lain terus. Kok kartu dia lebih bagus terus gitu. Akhirnya nggak main, nggak maju-maju. Gitu, hidup seperti main kartu, harus dimainkan. Kartu yang kita dapat. Itu yang gue alamin tuh. Kita udah bikin sesuatu konten yang bagus, itu masih ada yang ngeritik loh. Dia memandang dari segi komplain. Wah, itu kan nggak semuanya gitu. Kan ini gini gitu. Sementara dia he do nothing. Iya, karena pakai jempol aja emang gampang sih. Gampang. Iya betul. Gitu. Ya, jadi menarik. Saya pernah baca satu itu, mungkin sepakat ya. Apakah stoik itu membuat kita menjadi cuek ya dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Nah, iya itu adalah salah kaprah yang apa ya, saya sesali tapi saya bisa mengerti. Jadi katanya mengajarkan apatisme. Kamu jadi apatis saja. Padahal sebenarnya diajarin itu bukan apatis, tetapi kamu harus bisa regulate your emotion, gitu ya. Jangan sampai emosimu terombang-ambing oleh di luar. Kamu harus kontrol dengan rasional. Tapi bukan berarti kamu lepas tangan. Kalau apatis itu kan ya sudahlah, sebodoh amat. Tapi enggak gitu. Ya. Karena ada elemen yang dibawa kendali, ada yang di luar kendali, ada yang dibawa kendali. Yang dibawa kendali ini harus, kayak tadi main kartu. Main kartu jangan cuma fokus kartu yang didapat jelek atau buruk. Kamu kan masih bisa mainin. Nah, itu yang mereka minta. What can you do within your capacity? Lakukan sebaik mungkin. Gitu. Bahwa nanti outcome-nya mungkin nggak sesuai. Itu ada keikhlasan, ada faktor lain. Tapi kamu nggak bisa berpangku tangan. Itu bukan stoik. Bukan. Makanya kalau baca sejarahnya, para filsuf stoik itu banyak matinya itu dieksekusi raja. Karena mereka nggak tinggal diam, karena mereka protes. Karena mereka bergerak, gitu. Jadi kalau dikatakan apatis, wah mereka ini melawan gitu. Tapi dia tahu siapa yang harus dilawan, kenapa harus melawan. Betul, dipikirin, harus rasional, alasannya benar, gitu. Jadi tidak menjadikan generasi sekarang yang konon cuek karena mereka stoik. Aduh, saya sedih sih kalau sekarang kan dibilang cuek. Iya sih, kadang-kadang kita lewat aja mereka nggak apa gitu. Ada apa di sebelahnya dia cuek gitu. Iya, kalau cuek mengatasnamakan stoik sih enggak ya. Itu ajaran yang sesat. Gitu. Itu ada filsafat lain yang kayak gitu. Mungkin nihilisme. Yang masih bukan stoikisme. Nggak terima dia. Iya. Saya dulu kemarin baca quote. Jadi kapal itu karam bukan karena air di sekelilingnya. Kapal itu karam kalau air itu masuk ke dalam kapal itu. Analogi yang menarik. Kamu membiarkan air itu masuk atau tidak? Kalau kamu nggak biarkan pemikiran yang negatif di sekitar kita, environment yang negatif, kamu tidak biarkan masuk dalam dirimu, kamu aman-aman aja. Benar. Tapi begitu kamu biarkan masuk, kamu pikirkan yang nggak perlu, kamu pikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan, disitulah persoalannya. Iya. Dan media sekarang, sosial media itu kan seperti air yang memaksa terus masuk. Betul. Nggak kayak kita waktu muda kan nggak ada media sosial. Airnya tuh
Ya ada, tapi nggak merangsek masuk. Ini sekarang kayaknya tiap detik buka HP itu ada air mau masuk. Ada air ya. Apalagi ada ilmu algoritma ya. Sekali kita membahas topik tertentu, datang terus tuh tong 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 gitu. Termasuk post-truth lah, Hen. Sesuatu kebohongan. Kalau kita berulang-ulang terimanya, kita percaya itu benar tuh. Iya. Kan begitu juga di algoritma di medsos. Sekali kita buka berita A atau topik A, datang terus dia. Tang tang tang. Makin masuk dan makin mempengaruhi. Percaya nggak? You are what you are thinking. Ya. Iya, you are what you are thinking. Ya. Terus ada yang bilang juga apa? You are the 5 people. Ya, around you. Around you, gitu. Itu setuju banget. Kita adalah representasi dari first group. Ya, 5 orang yang sehari-hari waktunya banyak dengan kita. Dan media sosial juga. Kalau kita selalu follow yang julid gitu, yang marah-marah, terus ya otomatis itu namun tuh, you are what you are reading, you are what you are reading, you are watching. Makanya saya follow-nya itu stand up comedian kalau di medsos. Lucu-lucu. Favorit saya stand up komik karena ketawa iya, tapi kritik sosial juga ada. Termasuk kemarin Pak Anies di roasting ya 5 orang. Oh ya, di roasting itu lucu banget gitu. Aduh. Ya, thank you banget. Hen, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya minta Andy memberikan nasihat lah ya kepada terutama anak-anak muda ya. Bagaimana supaya mereka sekarang lagi resah, ada yang banyak lari ke luar negeri gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kalau saya mikir situasi mungkin sulit dan menantang mungkin ya dirasakan pemberitaan akhir-akhir ini mungkin ya banyak berita yang kurang menyenangkan, ada efisiensi, ada PHK gitu ya, perusahaan startup. Ada pagar laut ya. Ada pagar laut gitu. Teman-teman punya pilihan sebenarnya. Betul semua itu mungkin tidak mengenakan, tapi how you respond to those things itu kan masih up to you. Kamu, waktu kita terbatas. Waktu dan energi kita finite kan, betul kan? Kita semua waktunya terbatas. Mau dipakai apa gitu? Mau dipakai terus meratap atau sebenarnya waktu yang precious ini minimal bisa dipakai kita mau produktif kayak apa? Gitu loh. Do something gitu. Karena do something menurut saya masih lebih baik daripada sekedar commenting terus ya. Dan dari perspektif yang nggak kepikir kita kok bisa nanya begitu sih? Setuju. Gitu. Jadi pada akhirnya manajemen sumber daya sih, sumber daya waktu sama energi. Saya sih memilih di tengah segala negatif itu mudah untuk terseret, membiarkan air masuk itu sangat mudah. Tapi saya bukannya cuek ya, saya tetap memperhatikan perkembangan negara. Kalau bisa saya kritis ya saya kritis. Tapi semua ada batasnya, semua ada balance-nya. Pada akhirnya saya harus produktif nih. Dan saya memilih ada waktu yang lebih precious buat saya riset, buat menulis, terus memberikan sesuatu bagi pembaca saya, itu yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Gitu aja. Dan teman-teman harus cari sendiri sih. What can you do now? Mungkin you have more control than you think. Oke, nasihatnya saya baik. Terima kasih, Yan. Terima kasih Bang Helmi. Ya, malam ini saya. Valentine. Obrolan ada di studio saya. Obrolan kasih sayang malam ini. Obrolan kasih sayang malam Valentine. Jadi thank you banget. Saya pun belajar banyak karena saya punya cucu, punya binaan ya, punya pengusaha-pengusaha muda yang saya bina. Saya cukup banyak dengan istri saya. Kita selalu berusaha mengerti. Ya, jadi don't challenge me. Saya ya berusaha mengalah lah. Karena kan saya pikir generation gap itu terjadi karena komunikasi itu yang macet. Masing-masing apa ya bertahan dengan bahasa posisi masing-masing nggak bisa komunikasi. Jadi semoga tidak ada lagi generasi atas membuli yang di bawahnya. This is your product. Ya, ajak mereka. Kalau salah dia tegur lah, tapi mencoba mengerti lah. Gue bilang jangan sampai kalau ngomong BTS lo kira Tower itu K-pop sebenarnya gitu loh. Jangan kuper-kuper amat gitu. Jadi, setuju. Ya. Saling belajar satu sama lain. Dan komunikasi itu know your audience language. Speak in your audience. Ngomong sama orang tua tuh jangan pakai kalian. Gue pernah shock loh anak umur 30. Kalian butuh ya ilmiah ya di kalian. Ulang bapak lu siapa sih? Ya jadi tapi ya gimana pun kita harus kasih tahu ini loh ya benar. Bisa. Ya, jangan cuma dipanis-panis. Terima kasih bukunya karya Henry Manampiring sudah menjadi bagian. Wah, sumbangsinya luar biasa.
Semoga, amin, semoga Oke. positif. Silakan baca buku, saya mengajar. Tapi jangan salah buku. Yang paling mencemaskan kadang sekarang baca buku rekening. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.